Balik lagi di Reflim, tempat rekap film, anim, dorama, dan juga donghua yang akan menemani waktu luang kalian. Entah itu ngopi, rebahan, sebat, nyemil, atau apapun terserah. Yang juga bisa banget untuk pengantar tidur cuy. Melanjutkan part 1 Mougakuin no Futeki Gosha Season 2 setelah sebelumnya Anos dan kawan-kawan berhasil melewati tes pertama dari Eni Yunien. Kini agar bisa menemui Raja Roh, masing-masing peserta harus memilih satu dari 20 tangga dan pintu yang ada bernama Gunier. Ini dilakukan untuk menyeleksi siapa saja yang pantas mengikuti ujian dan menemui Raja Roh. Dengan jika tangga di balik pintu naik berarti lolos, juga sebaliknya kalau tangga di baliknya turun maka mereka tak diizinkan mengikuti tesnya. Di mana dari 20 pintu, hanya ada 5 saja yang memiliki tangga untuk ke atas. Tapi sepertinya halangan tak cukup di situ dengan salah satu Raja Kegelapan mungkin telah memanipulasi dari beberapa tangga, supaya Anos tidak diizinkan menaiki tangga yang ada. Kemudian untuk membingungkan manipulasi orang tersebut, Anos langsung menyamarkan semua orang menjadi bentuk duplikat dirinya. Dan trik ini pun akhirnya berhasil meloloskan para anggota kunci tim Anos. Dari Anos sendiri, Rei, Misa, Eleanor, Zesia, Sasha, dan juga Misha. Saat hendak menaiki tangga, tiba-tiba muncul Rina dari sisi lain dimensi ke hadapan Anos, di mana ia sendiri juga sepertinya berhasil menebak tangga yang benar. Di kesempatan ini pula, Rina mengungkapkan kalau ia merasa memiliki ingatan mengenai tangga ini, yang kemungkinan memiliki rute rahasia untuk langsung naik ke puncak dan Anos langsung menyiarkannya pada yang lain. Hingga akhirnya Anos bersama dengan Rina menemukan sebuah pintu rahasia, di mana di baliknya terdapat hamparan bunga yang begitu luas. Memberikan rasa nostalgia pada Rina, membuat ia merasa kalau dirinya harus bertemu Raja Roh untuk menyampaikan sesuatu. Bersamaan itu muncul salah satu iblis kegelapan, tetapi itu bukan Ki Hilam, melainkan kesadarannya yang lain yaitu Jiste. Di mana diketahui kalau Raja Kegelapan Ki Hilam memiliki kepribadian ganda, dan untuk Ki Hilam asli sendiri kini telah dihilangkan oleh Raja Roh, memanfaatkan kekuatan dari serigala roh tersembunyi Genul. Karena itulah Jiste ingin bekerja sama untuk menyelamatkan dan merebut kembali kesadaran Ki Hilam. Kemudian Anos pun bertanya mengenai identitas si Raja Roh, di mana menurut pengakuan Jiste, ternyata dia adalah sosok yang selama ini diserukan sebagai Avos Dilhevia, yang sempat muncul di turnamen pedang iblis pada season sebelumnya. Di sisi lain, Rei telah bertemu dengan Misa dan memilih melanjutkan ujian bersama hingga muncul sebuah pintu. Di sana mereka bertemu serigala roh tersembunyi yang bertugas untuk memberikan ujian ke peserta. Tapi entah mengapa serigala Genul sama sekali tidak memberikan tes pada Rei dan Misa yang langsung mempersilahkan mereka untuk melewatinya. Mengikuti arahan itu, mereka berdua dihadapkan kastil Raja Roh dan berhasil menemui Raja Roh. Langsung saja, Rei bertanya mengenai alasan segala tindakan Raja Roh. Tapi di sini untuk bertanya kepada beliau ini, Rei harus menjalani tes dengan syarat keberhasilan, yakni membelah atau merusak topeng yang dikenakan Raja Roh ini. Sedangkan di tempat lain, Anos dan Rina bertemu Aegis yang sedang menjalani ujian dari Genul. Di sini Aegis yang bernasib sama seperti Ki Hilam Jiste menawarkan kerjasama untuk menghadapi tes ini, yang mengharuskan mereka untuk bisa menangkap si Genul, dan orang yang pertama kali berhasil sajalah yang diizinkan untuk melewati tes. Menjalankan rencana mereka, Aegis ingin Anos untuk menangkap Genul membiarkan dia melewati tes, sedangkan Aegis sendiri bertugas untuk membebaskan para iblis yang dihilangkan oleh si Genul ini. Tapi di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba saja Rina menghilang entah kemana. Lalu tanpa pikir panjang, Anos pun segera menangkap Genul, di mana serigala roh yang terlahir dari rumor penghilangan. Anos di sini menutup matanya agar bisa melihat serigala itu, karena menurut dia segala sesuatu dianggap hilang kalau keberadaannya ada tapi tidak terlihat saat dia membuka mata, membuat Anos secara mudahnya berhasil melewati tes. Sementara itu, Rei yang berhadapan pada Raja Roh menyadari kalau sepertinya dia pernah melawan Rei di kehidupan sebelumnya.
Terlihat saat Raja Roh ini tahu kalau asal-muasal cadangan milik Rey bisa pulih kembali dan untuk mencegah itu dia menggunakan pedang penyegel saat melawan Rey. Karena hal itu, Misa pun membantu menggunakan sihir rohnya, membuat dia menunjukkan wujud aslinya dalam bentuk roh, yang berhasil membuat sang Raja Roh tersudut menjadikan Rey bisa merusak topengnya. Tapi tidak seperti perjanjian, tiba-tiba Rey ditangkap dan saat itu pula Raja Roh menghunuskan pedangnya ke asal-muasal Misa dalam bentuk rohnya. Sedangkan nasib Anos usai melewati tes bukan Raja Roh yang ada di hadapannya, melainkan Raja Kegelapan Gilisiris. Dia menantang Anos untuk adu mekanik dengan memanfaatkan sihir dari batu sihir yang ada di sampingnya. Di sini Gilisiris menggunakan sihir kuno di mana berefek meningkatkan kekuatan sihirnya sampai batas maksimal, dan dengan percaya diri menghancurkan salah satu batu sihir milik Anos. Kemudian menggunakan sihir tak terbatasnya itu, Gilisiris menyerang Anos dengan kekuatan penuh sampai-sampai menghancurkan kastil Raja Roh. Tapi saat Gilisiris sedang puas kegirangan, Anos masih berdiri dan sekejap mata langsung membalas sihir Gilisiris. Yang mana nyatanya sihir kuno itu adalah sihir yang 2000 tahun lalu dibuang Anos karena terlalu lemah dan tidak efisien. Sampai di ruang singgasana, Anos menghidupkan Rey kembali melalui asal-muasalnya yang tersegel, sedangkan tubuh Misa sendiri sepertinya telah dibawa pergi oleh Raja Roh, di mana besar kemungkinan Raja Roh yang dihadapi Rey adalah Shin Reklia, tangan kanan Anos 2000 tahun lalu. Dan sesaat kemudian muncullah Sasha serta kawan-kawannya, membawa kabar kalau di Dilhead saat ini Avos Dilhevia telah muncul mengumumkan dirinya sebagai Raja Iblis Tirani, yang memberi perintah kepada semua ras iblis untuk membasmi para darah campuran. Di samping itu, 7 iblis tetua juga sudah dicuci otak untuk mengakui Avos Dilhevia sebagai tuannya, dan disuruh untuk membunuh entitas Anos Voldigoth. Menanggapi itu, Anos langsung mendatangi Avos Dilhevia mengungkapkan identitasnya sebagai roh agung yang terlahir akibat adanya rumor mengenai Raja Iblis Tirani. Barulah setelah itu, Avos Dilhevia melepas topengnya mengungkap wajah asli dari identitas si Avos Dilhevia, roh Raja Iblis Tirani sekaligus anak dari ibu para roh Reno. Ternyata rentetan kejadian semenjak kemunculan Ziek adalah untuk menunda penyiaran mengenai identitas asli Anos Voldigoth, supaya kepercayaan mengenai Avos Dilhevia sendiri tidak lenyap. Dan juga selain itu, semuanya juga diatur untuk menaruh Misa dalam posisi berbahaya, supaya dia menunjukkan wujud rohnya yang digunakan untuk membangkitkan kepribadiannya sebagai Avos Dilhevia. Lalu karena ia tercipta dari rumor keberadaan Raja Iblis Tirani, Avos Dilhevia pun memiliki kemampuan dan kepemilikan yang sama dengan Anos sesuai dalam legenda. Serta alasan Avos dan bawahannya tidak langsung membunuh Anos saat ini adalah karena mereka butuh waktu untuk merebut pedang Venus Donor yang keberadaannya tidak tercantum dalam legenda. Selanjutnya, Anos dan seluruh kelompoknya pun bergegas menuju Delsgate untuk mengalahkan Avos Dilhevia. Sebelum itu, dia bertemu Aegis yang baru saja menyelamatkan Rina dan kini tengah melawan para bawahan Anos yang diambil alih oleh Avos. Mempercayakan mantan bawahannya pada Aegis, mereka pun bertemu Rina mencari cara untuk keluar dari dunia roh. Karena tak ada pintu keluar, Rina pun meminta bantuan pada roh Titi supaya mau membuka jalan. Setelahnya, sampailah mereka di depan gerbang masuk Dilhead. Menyadari ada seseorang yang datang, Anos pun mengaktifkan sihir kamuflase untuk menghindarinya. Rupanya salah satu dari orang itu adalah Elio Ruthwell, salah satu iblis bangsawan yang mengikuti Anos saat berusaha menghentikan perang melawan Jerga. Dengan itu, Anos yang menyadari lemahnya penjagaan Elio pun menegurnya, di mana ternyata Elio tidaklah dikendalikan Avos Dilhevia dan hanya berpura-pura saja. Tidak seperti para bangsawan lain yang dengan mudahnya dikendalikan menggunakan sihir Demera untuk menanamkan kepercayaan mengenai Avos Dilhevia. Akibatnya, kota Dilhead pun berada dalam kekacauan di mana para darah murni melakukan perburuan pada darah campuran untuk menyerap seluruh kemampuan sihirnya. Terlihat dari Emilia yang terus berlari ketakutan menghindari kejaran darah murni, setelah sebelumnya dia dikutuk oleh Anos yang akan terus terlahir sebagai darah campuran.
Tapi pada akhirnya Emilia berhasil tertangkap dan disiksa oleh para darah murni, sampai ketika ibu dan ayah Anos muncul menyuruh mereka untuk berhenti. Meskipun pada akhirnya mereka pun bukanlah tandingan para darah murni. Emilia yang menyadari sihir api mengarah pada ibu Anos pun melindunginya, menyebabkan sihir itu mengenai dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba Anos muncul dari balik punggung mereka dan tanpa ampun mencincang semua darah murni itu, menjadikan mereka berkeping-keping layaknya kembang api. Setelahnya, mereka semua kembali ke rumah Anos dan di saat itu juga Anos menyuruh Emilia yang tidak dikenali oleh semua orang untuk istirahat di sana sementara waktu. Sementara itu, Anos dan kelompoknya membahas rencana cara untuk menuju Del's Gate, sembari membicarakan alasan yang juga menyulitkan bagi Avos Dilhevia untuk mengambil Venus donor, yakni disebabkan adanya kota baru yang diciptakan sebagai tempat tinggal 10.000 Zesia di bawah Del's Gate, yang menjangkau seluruh penjuru kota. Juga memanfaatkan itu, kelompok Anos selain Van Union berniat menuju kota itu melalui jalan rahasia. Sebelum itu, setelah yang lain menuruni tangga meski terkenal akan kesombongan dan keangkuhannya, Anos menyempatkan untuk menundukkan kepala pada Emilia setelah mau mengorbankan diri melindungi orang tuanya. Berjalan melintasi kota bawah tanah itu, terlihat para Zesia yang menjalani kehidupan normal pada umumnya. Sampai tibalah mereka pada sebuah altar yang akan mengirim mereka ke bagian bawah dungeon, di mana kemungkinan besar sudah ditunggu oleh bawahan Avos Dilhevia. Tepat setelah turun ke bawah, mereka dihadapkan pada Rifes dan Meno yang tengah berpatroli mencari keberadaan Anos dan kawan-kawan. Menyamarkan keberadaannya menggunakan mata penghancur, Anos membuat para pasukan patroli tidak bisa menyadari keberadaan mereka, sampai ketika Anos menepuk pundak Rifes. Itu dilakukan Anos setelah menyadari kepercayaan Rifes saat melihat tanda Futeki Gosya pada emblem seragamnya. Karena itu, Rifes dan Meno pun memisahkan diri dengan pasukan patroli, beralasan ingin memeriksa jejak kaki yang mungkin saja tertinggal dari kelompok Anos. Di sini Anos langsung menanyakan mengenai posisi Avos Dilhevia, Nosgalia, serta keberadaan Raja Roh yang dicurigai adalah Shin Reglia. Di mana di sini Meno dan Rifes langsung menyanggupi untuk mencari tahu. Kemudian Anos mengungkapkan soal keinginannya mengaktifkan sihir Revalon untuk kembali ke masa lalu, guna memeriksa dan mengamati kejadian macam apa yang melatar belakangi situasi saat ini. Meski hampir mustahil dengan sihir Anos yang hanya berjumlah 1/10 setelah bereinkarnasi, Anos memiliki jalan keluar, yakni memanfaatkan sabit milik Dewa Waktu Yugola Rafias yang Anos rebut saat insiden ulang tahun Sasha dan Misha. Tapi hal ini perlu dirahasiakan dari para iblis lain. Karenanya di sini Rifes menawarkan diri untuk diserang menggunakan sihir yang tidak bisa disembuhkan, supaya bisa mengalihkan perhatian iblis lain. Tempat berpindah ke depan ruang harta dan senjata tempat sabit Dewa Waktu berada. Memfokuskan seluruh sihir semua orang, mereka pun berhasil kembali ke 2000 tahun lalu. Karena dikala itu rumor yang diperlukan untuk menuju dunia roh adalah melemparkan permen ke dalam air, saat ini mereka memutuskan pergi ke dunia manusia yang tengah melakukan perayaan karena anggapan kemenangan pahlawan kanon atas Raja Iblis Tirani Anos Voldigoth. Akibat alasan itulah Anos meminta Rey menggunakan sihirnya untuk menyamarkan hawa keberadaan Anos. Barulah setelahnya mereka menyembunyikan diri mereka kecuali Eleanor dan Zesia. Saat menemukan kios yang menjual permen itu menggunakan uang pemberian Anos, Eleanor pun memborong semua permen untuk Zesia dan untuk membuka jalan dunia roh. Hingga tibalah Reno yang sedang dikawal oleh Shin berniat membeli permen, tapi sayangnya permen itu sudah habis dibeli Eleanor. Untung saja Zesia berbaik hati memberi beberapa kepada Reno. Lalu setelah itu Anos dan yang lain pun memilih untuk mengikuti mereka dari jauh. Sampai tibalah Shin dan Reno di dunia roh setelah membelah tembok Peno Iefun. Usai itu mereka dikejutkan dengan hutan roh yang ada di balik tembok Peno Iefun telah hancur porak-poranda dengan para roh lainnya menjadi makanan Gwen, hewan buas dari surga yang sepertinya kiriman para dewa. Tapi di hadapan Shin sudah seperti kertas, dengan sekali tebasan saja semua hewan itu tewas dibuatnya. Anos pun berniat membantu secara diam-diam untuk membunuh beberapa Gwen yang ada, menggunakan sihir kecil supaya keberadaan mereka tak disadari. Di sini Sasha nyeletuk kalau dirinya tidaklah tahu cara menggunakan sihir yang seperti itu.
Dan tanpa pikir panjang, Anos langsung mengajarinya sambil memegang tangannya. Membuat Sasha merasa sangat malu sekaligus senang, menjadikan dia tak sengaja mengaktifkan mata penghancur miliknya. Yang akibatnya Reno langsung bisa mengetahui lokasi mereka berada saat ini. Lalu karena sudah terlanjur, Anos pun memilih untuk menunjukkan diri dengan menyamar dalam bentuk anak kecil dan mengaku sebagai Anos Supportikoro. Di situasi ini dia dan rombongannya mengaku kalau mereka adalah wisatawan sekaligus komedian yang bisa menirukan penampilan, aksen, dan kemampuan orang tertentu. Juga di sini Anos mengaku kalau dia sedang menyamar menggunakan penampilan Anos Voldigot waktu usianya yang bocah. Kemudian Anos pun bertanya pada Reno mengenai ketahuannya pada sosok Rina yang tengah mengalami amnesia. Tapi meski Reno yang berposisi sebagai ibu para roh, dia mengaku kalau dia sama sekali tidak mengetahui identitas Rina. Karenanya, Anos pun meminta izin tinggal sementara di Ahartren untuk mencari tahu tentang Rina. Di kesempatan itu pula, Rina mengajak Anosyu berbicara empat mata. Reno mengatakan kalau identitas Rina sebenarnya adalah Fran, roh yang terlahir dari perwujudan cinta. Untuk alasan Reno tidak mengatakan yang sebenarnya di hadapan Rina adalah karena memang seperti itulah roh cinta, yang hidup mengembara mencari ingatannya yang hilang. Dan misalkan sampai dia tahu kalau dia merupakan perwujudan dari cinta sebelum menyadari apa itu cinta, maka Fran akan menghilang dan bersamaan itu tiba-tiba menahan monster itu, Rey tidak bisa mengeluarkan pedang sihirnya, di mana pedang sihir dari masa depan milik mereka tidak bisa ikut dibawa ke masa lalu. Lalu Anos pun meminta Shin untuk meminjamkan pedangnya pada Rey. Meski agak ragu kalau Rey bisa menggunakan pedang itu, setelah terus dipaksa, Shin pun memberikan pedangnya pada Rey. Shin yang melihat kemampuan Rey pun meminjamkan pedang itu pada Rey selama mereka berada di Ahartren, dengan bayaran kalau Rey harus berduel dengan Shin suatu saat nanti.